Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup berubah menjadi lebih baik. Ada kalanya kita tidak bisa mengubah orang lain dan keadaan sekitar kita. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Roma 8 ayat 29 firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apapun masalah yang kita hadapi, tidak seharusnya itu menghalangi kita untuk terus bertumbuh dan bertumbuh serta berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita akan belajar dua kebenaran bagaimana kita dapat hidup berubah menjadi lebih baik hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan dipakai menjadi saksinya. Yang pertama, saudara, untuk berubah menjadi seperti Yesus adalah mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tidak bisa menuntut orang lain, Bapak Ibu saudara-saudariku, untuk berubah menjadi lebih baik, atau menuntut lingkungan kita berubah menjadi lebih baik menurut kemauan kita. Tidak bisa. Tetapi ubahlah diri kita sendiri untuk lebih baik dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena ini adalah persembahan atau ibadah yang sejati. Persembahan yang hidup artinya seluruh kehidupan kita. Persembahan yang kudus artinya dikhususkan untuk Allah. Dan persembahan yang berkenan artinya yang dimaui atau yang disukai oleh Allah. Dewasa ini banyak orang melecehkan tubuhnya sendiri dengan berbagai macam cara. Misalnya terlalu banyak makan, saudara, tak terkendali, terlalu kerja keras sampai kurang istirahat, lupa diri dan menjadi sakit, bermusuhan, berkelahi, seks bebas, kemabukan, narkoba dan sebagainya. Bila hal ini terjadi dalam hidup kita, saudaraku, mari kita bertobat. Kita mau minta ampun atas dosa-dosa kita dan kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan merusak tubuh sendiri, jangan melecehkan tubuh sendiri. Jadikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, saudara, berubah oleh pembaharuan budi. Berubah oleh pembaharuan budi. Roma 12 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Budi atau perilaku yang di dalamnya termasuk pikiran adalah hal yang harus diperbaharui supaya hidup kita berubah semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan seorang yang ingin mengalami pembaharuan budi dalam hidupnya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, saudara, sehingga akan terjadi perubahan hidup. Dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sudah dalam hidupnya, maka seseorang akan mengalami yang disebut kelahiran baru atau kelahiran kembali. 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Kemudian kita dijadikan ciptaan baru. Ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang, kita diubah saudara menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dan itu dicatat dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Kemudian saudara, kita diberi pikiran Kristus. Pikiran Kristus menguasai kita. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, kata Paulus saudara. Dan itu juga bisa memenuhi kita saudara. Jadi bila hal ini terjadi dalam diri kita, hidup akan berubah menjadi lebih baik saudara, sehingga kita dapat mengetahui rahasia kehendak Allah, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan hidup yang berubah lebih baik ini akan menjadi berkat bagi banyak orang saudara, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berubah menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, kalau firman Allah berbicara kepada kita, kalau firman Allah menegur kita, kita mau memperbaharui hidup kita. Kita tinggalkan hidup lama dan kita mau hidup baru di dalam Tuhan Yesus, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus, dan hidup kita memberkati banyak orang, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat sekitar kita saudara. Mereka akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita yang berubah menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami mau berubah, hidup kami mau berubah untuk lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.